Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Fisika akan membahas subbahasan yaitu supervisi pendidikan dengan mata kuliah profesi kependidikan. Kami dari kelompok 10 dengan anggota yang pertama Muhammad Ridwan Fitri dari angkatan 2020A dan saya sendiri Siti Maimunah dari angkatan 2020B. Baik, sebelumnya saya akan memberitahukan tujuan penulisan makalah kami ini. Yang pertama, mengetahui pengertian, fungsi, dan peran supervisi pendidikan. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang ketiga, mengetahui teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang keempat, mengetahui peranan guru dalam supervisi pendidikan. Untuk manfaat penulisan makalah ini, yang pertama, sebagai referensi bagi semua pihak yang bernaung di bawah dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang supervisi dalam proses pembelajaran di Indonesia. Untuk yang pertama, pengertian, fungsi, dan peran supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, supervision, yang terdiri dari dua kata, super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Menurut Oteng Sutisna dalam Jainuddin, fungsi supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama, supervisi sebagai pergerakan perubahan. Untuk yang pertama ini, diperhatikan segala aspek dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, supervisi pendidikan sebagai program pelayanan kemajuan pergerakan. Supervisi ini didasarkan pada perencanaan yang mantap untuk memperbaiki dan memajukan pengajaran. Yang ketiga, supervisi sebagai keterampilan hubungan manusia. Adanya timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, sehingga supervisi ini akan berhasil dijalankan. Yang keempat, supervisi sebagai koordinatif, yaitu melibatkan personil dalam kegiatan. Peran supervisi pendidikan. Peran supervisi pendidikan secara umum yaitu sebagai observer, supervisor, evaluator atau pengevaluasi pelaporan, dan suksesor atau penindaklanjut hasil pengawasan. Kemudian, peran supervisi pendidikan secara khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu peran pada supervisi akademik dan peran pada supervisi manajerial. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan menurut tim pakar manajemen pendidikan tahun 2004 di halaman 53 terbagi menjadi 4 tahap, yaitu perencanaan. Pada perencanaan ini dilakukan pengumpulan data, adanya kunjungan kelas, adanya rapat pribadi atau pertemuan pribadi, ada juga rapat staf. Pada tahap pelaksanaan akan diadakan pemberian bantuan supervisor kepada pendidik. Ketiga, pada tahap evaluasi akan dilaksanakan penelaahan keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Pada bagian tindak lanjut, adanya pembinaan dari supervisor secara langsung maupun tidak langsung. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Ada dua teknik, yang pertama teknik individual supervisi, dan yang kedua teknik kelompok supervisi. Untuk teknik yang pertama, yaitu teknik individual supervisi, dilakukan dengan adanya kunjungan kelas, observasi kelas, adanya pembicaraan pribadi, adanya perbincangan secara kelompok, adanya kunjungan ke sekolah lain, dan sebagainya. Kemudian untuk
Teknik supervisi yang kelompok akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ridwan Fitri. Kepada Muhammad Ridwan Fitri, dipersilakan. Yang kedua adalah teknik kelompok supervisi. Teknik tersebut ada beberapa teknik. Yang pertama adalah penemuan orientasi bagi guru baru. Kemudian rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, tukar-menukar pengalaman, teknik diskusi panel. Teknik ini merupakan teknik yang bertukar informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan masalah tertentu. Kemudian ada teknik seminar, teknik simposium. Teknik simposium adalah kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidik untuk membahas masalah pendidikan. Simposium menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek berbeda. Kemudian ada lagi teknik demonstrasi mengajar. Kemudian ada teknik buletin supervisi. Teknik ini adalah suatu teknik yang menggunakan suatu media yang bersifat cetak, di mana di sana didapat peristiwa-peristiwa pendidikan yang berkaitan dengan cara-cara mengajar, tingkah laku siswa, dan sebagainya. Teknik ini diharapkan dapat membantu guru untuk menjadi lebih baik. Kemudian organisasi profesi. Kemudian peranan guru dalam supervisi pendidikan. Peranan guru dalam supervisi pendidikan ada 3. Yang pertama adalah fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi. Fase perencanaan adalah mengumpulkan informasi terutama yang berkaitan dengan guru dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan. Ini diperlukan keterbukaan, kesediaan guru-guru untuk memberikan data informasi mengenai masalah dan kesulitan yang mereka temui dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Kemudian yang kedua, fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan supervisi memerlukan kerjasama yang baik antar guru dan supervisor. Guru-guru perlu menyadari bahwa kehadiran supervisor di sekolah bertujuan membantu dan membina kemampuan guru, bukan mencari-cari kesalahan. Fase ketiga adalah fase evaluasi. Fase evaluasi adalah pelaksanaan supervisi memberikan manfaat bagi supervisor dan guru. Supervisor dapat mengetahui target yang sudah dicapai dan pelaksanaan peningkatan kemampuan guru. Dalam hal ini, guru diharapkan dapat menerima hasil evaluasi secara terbuka dan bersedia menerima saran dan arahan supervisor untuk perbaikannya. Kesimpulan yang pertama adalah supervisi pendidikan adalah bimbingan profesi bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimasukkan adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Fungsi supervisi ada 4, yaitu supervisi sebagai penggerak perubahan, supervisi pendidikan sebagai program pelayanan kemajuan pergerakan, sebagai keterampilan hubungan manusia, dan sebagai koordinatif. Peran supervisi pendidikan secara umum adalah sebagai observator, supervisor, evaluator, dan supervisor. Kemudian peranan supervisi pendidikan secara khusus dapat menjadi 2, yaitu peran pada supervisi akademik dan supervisi general. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang terbagi menjadi 2 tahap, pembinaan secara langsung dan pembinaan secara tidak langsung. Teknik-teknik supervisi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu teknik individual supervisi dan teknik kelompok supervisi.
Teknik individual supervisi terbagi dalam 8 teknik, yaitu teknik kunjungan kelas, teknik observasi kelas, percakapan pribadi, percakapan kelompok, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar dan menilai diri sendiri. Kemudian teknik kelompok supervisi terbagi dalam 12 teknik, yaitu penemuan orientasi bagi guru, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, workshop, tukar-menukar pengalaman, teknik diskusi panel, teknik seminar, teknik simposium, teknik demonstrasi, mengajar, dan teknik buletin, supervisi, dan organisasi profesi. Yang terakhir adalah peranan guru. Peranan guru dalam supervisi pendidikan dapat dilihat dari setiap fase dalam proses supervisi. Proses tersebut terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase evaluasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.